Om Swastiastu, semangat pagi Bapak Ibu semua. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Judul kegiatannya adalah lensa. Dengan lensa ini, kita bisa meningkatkan kreativitas, kemandirian, jiwa kewirausahaan, dan kepemimpinan murid. Perkenalkan, saya Putu Ari Widiarse, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Singaraja. Latar belakang kegiatan. Lensa ini merupakan organisasi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat murid dalam bidang fotografi dan videografi. Kegiatan ini sangat efektif dikembangkan untuk dapat menumbuhkan kepemimpinan murid karena kegiatannya sudah tentu melibatkan kemampuan kerjasama, kolaborasi, saling menghargai, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan juga dapat ditumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan untuk masa depan murid nantinya. SMA Negeri 4 Singaraja sebagai salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Buleleng dengan banyaknya aset sekolah yang bisa dieksplorasi akan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan yang berdampak positif bagi murid. Dengan banyaknya jumlah siswa tentu akan terdapat beragam minat, bakat, potensi murid yang dapat dioptimalkan skillnya guna menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan murid. Tujuan program yang dirancang diantaranya: 1. Mengembangkan minat, bakat, kemampuan, dan wawasan dalam bidang fotografi dan videografi. Yang kedua, mendorong kolaborasi pengembangan potensi pengetahuan dan wawasan bidang fotografi dan videografi pada warga sekolah. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, dan jiwa kewirausahaan. Yang keempat, memanfaatkan aset sekolah secara maksimal. Dan tentunya yang kelima, membangun student agency. Capaian dan langkah dari program yang disusun. Capaian dan langkah antara lain: yang pertama, mengembangkan minat, bakat, kemampuan, dan wawasan dalam bidang fotografi dan videografi. Langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain: pertama, melakukan latihan terbimbing secara rutin seminggu sekali di tiap hari Jumat atau di jam terakhir pembelajaran berakhir, atau bisa juga memilih waktu dalam seminggu itu misalnya di hari Sabtu. Yang kedua, mendatangkan narasumber dari luar yang berkompeten, dirancang 1 semester sekali dan apabila ini memang diperlukan. Capaian yang kedua, mendorong kolaborasi pengembangan potensi pengetahuan dan wawasan bidang fotografi dan videografi pada warga sekolah. Langkah yang diambil untuk capaian ini: yang pertama, kolaborasi dengan rekan sejawat atau guru yang berkompeten di bidang ini. Yang kedua, mengembangkan pola tutor sebaya antar murid pada saat pendampingan. Karena saya tahu aset terbesar yaitu murid sendiri. Murid dengan beragam minat, kemampuan, kita bisa kembangkan tutor sebaya sehingga pembelajaran akan bisa lebih efektif. Dan yang ketiga, mengembangkan kolaborasi dengan unit organisasi siswa lain di sekolah dengan waktu yang disesuaikan. Karena lensa ini tidak bisa lepas dengan unit organisasi lain. Misalnya dalam penggarapan sebuah foto atau video kita perlu sebuah artis atau aktor. Nah, kita bisa memanfaatkannya dari unit organisasi lain seperti unit organisasi teater Galangkangin Posma. Pencapaian yang ketiga, mengembangkan kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, dan jiwa kewirausahaan. Langkahnya antara lain: memberikan talent hunting ke luar sekolah 2 kali dalam 1 semester atau kita sesuaikan dengan keadaan. Tema yang dibuat pun kita akan menyesuaikan dengan permintaan atau ide dari siswa. Tentunya kita akan menuntut sebuah karya bisa berupa foto atau video atau bahkan keduanya. Yang kedua, memberikan materi kewirausahaan terkait fotografi dan videografi dilakukan di awal semester atau di awal tahun pelajaran. Ini menanamkan bagaimana anak-anak bisa mendapat penghasilan tambahan dari minat bakat yang dimilikinya setelah diasah di kegiatan lensa ini. Yang keempat, capaiannya adalah memanfaatkan aset sekolah secara maksimal. Langkahnya ya kita memaksimalkan aset sekolah yang kita miliki, baik dari sumber daya manusia, sosial, lingkungan, dan finansial. Kita ketahui SMA Negeri 4 Singaraja baik dari siswa yang beragam dan jumlah guru yang banyak, tentunya akan tersedia sumber daya manusia yang memadai yang memiliki basic skill di bidang ini. Kemudian sosial, hubungan antar organisasi di sekolah
eh, baik di kesiswaan ataupun hubungan di pemegang kebijakan, terutama di kesiswaan itu sangat penting sekali. Kemudian lingkungan sekolah itu juga bisa dimanfaatkan sebagai objek pembelajaran bagi anak-anak yang bisa kita dekatkan langsung dengan objeknya. Dan tentu yang paling vital adalah finansial, karena kita ketahui bahwa fotografi dan videografi tidak bisa lepas dengan peralatan yang memadai. Contohnya kamera ataupun yang lainnya. Tentu ini memerlukan dukungan biaya yang tidak tanggung-tanggung. Kemudian yang kelima, membangun student agency. Langkahnya adalah kita membuka keleluasan bagi murid untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan dari kegiatan yang kita rancang. Dari penyampaian ide, gagasan, penyusunan program, pemilihan program, tempat, waktu, kita akan berikan keleluasan bagi anak-anak untuk menyampaikannya itu. Tentu nanti apapun yang menjadi pemikiran dari anak-anak tetap kita bingkai dengan aturan sekolah yang sudah ada. Dan yang terakhir, tumbuhnya rasa cinta dan bangga pada murid akan sekolahnya. Jadi dengan terbangunnya student agency, secara otomatis rasa kepemilikan terhadap sekolah, utamanya organisasi ini, akan semakin kuat pada jiwa anak-anak. Struktur program dan kemitraan. Program ini ditujukan bagi murid kelas 10, 11, dan 12. Jadi kalau kita lihat usia rentangannya antara 15 sampai 18 tahun. Kemudian dilaksanakan di sekolah dan luar sekolah sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ini selain dilaksanakan rutin tiap seminggu sekali di sekolah, bisa juga dirancang untuk kegiatan di luar sekolah sebagai pendekatan langsung anak-anak belajar pada objeknya. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini melibatkan beberapa aset sekolah, antara lain sumber daya manusia, diantaranya guru dan murid, lingkungan sosial, kerjasama antar unit organisasi kesiswaan, serta kerjasama dengan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat, seperti misalnya dengan Maha Digital dalam penyediaan alat. Jadi di sini karena sekolah masih terbatas alat atau gear yang dimiliki, seringan organisasi ini menyewa alat di Maha Digital. Kemudian yang ketiga, lingkungan fisik dan alam dan keberagaman agama sebagai media belajar, atau kalau bisa kita katakan sebagai objek foto dan video. Kemudian yang keempat, aset finansial. Tentu kegiatan ini tidak akan bisa lepas dari dukungan dana BOS dan sumbangan lain yang tidak mengikat. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah terkait dengan kegiatan ini, yang pertama, aset sumber daya manusia. Saya bisa melihat kemampuan dasar yang dimiliki oleh guru dan murid dalam kegiatan ini sudah cukup memadai, sehingga kita bisa asah tingkatkan untuk memaksimalkan potensinya. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial, diantaranya adalah kerjasama antar unit organisasi kesiswaan, misalnya dengan unit teater Galangkangin Posma, OSIS, IMR, dan lainnya yang ada hubungannya dengan kegiatan atau tema yang akan dirancang. Kemudian ada juga kerjasama, bisa dikatakan kerjasama dengan pihak luar dalam hal penyediaan peralatan, yaitu dengan Maha Digital. Jadi Lensa sering menyewa alat di sana untuk kegiatan-kegiatan yang diperlukan, tetapi bentuk kerjasama ini tidak dalam bentuk MOU karena belum sifatnya mengikat. Jadi paling tidak di saat Lensa memerlukan peralatan dengan menghubungi via telepon saja Maha Digital, ada alat tersedia yang bisa kita sewa dan kita manfaatkan untuk pembelajaran. Kenapa bisa menyewa ya? Jadi seperti di awal kegiatan ini diaktifkan kembali karena sebelumnya memang tidak begitu aktif dan peralatan yang ada itu belum memadai sama sekali. Nah, dengan kegiatan ini dirancang, selain kita sudah mulai mengusahakan alat-alat yang diperlukan, tentu juga kita memerlukan alat yang secepatnya harus ada dengan cara menyewa. Lingkungan fisik dan alam keberagaman agama, hal ini dapat dikembangkan sebagai media belajar murid secara langsung. Bisa dijadikan sebagai objek foto ataupun video. Kemudian aset finansial, yaitu dukungan dari dana BOS dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
untuk pengadaan sarana kegiatan yang diupayakan secara bertahap, dan juga dana iuran dari anggota Lensa sendiri untuk menunjang kegiatan rutin. Jadi pendanaan ini yang pertama ya sumber utamanya dari dana BOS untuk pengadaan alat. Seperti di tahun pertama ini sekolah sudah bisa mensupport kegiatan ini dengan pengadaan kamera dan sebuah unit drone yang bisa digunakan untuk berkegiatan bagi anak-anak. Tentunya peralatan itu masih minim, masih kurang melihat jumlah anggota Lensa yang begitu banyak, sehingga nanti kekurangan dari kebutuhan ini akan bisa dipenuhi secara bertahap. Kemudian selain dana itu juga ada sumbangan yang sifatnya tidak mengikat yang mau memberikan bantuan terhadap kegiatan-kegiatan ini. Seperti kemarin ada bantuan dari Kementerian BUMN. Kemudian dari anggota sendiri juga mengadakan iuran dengan nominal yang tidak memberatkan siswa. Ini adalah sebagai bentuk rasa kepemilikan siswa atau murid terhadap organisasinya. Jadi ada iuran rutin tiap bulan yang dikeluarkan oleh anak-anak dengan jumlah yang sudah disepakati, mengukur kemampuan masing-masing anak sehingga tidak memberatkan. Nah, ini digunakan untuk dana operasional kegiatan rutin organisasi. Rencana evaluasi. Evaluasi dilakukan di setiap akhir kegiatan dalam bentuk refleksi. Evaluasi juga dilakukan di pertengahan semester dan akhir semester dalam bentuk hasil karya murid berupa foto atau video atau bahkan keduanya. Nah, ini digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan, kemampuan atau skill murid. Kalau refleksi kita gunakan untuk mengukur tingkat kebermaknaan kegiatan yang sudah dilakukan. Mungkin perlu perbaikan dari semua sisi program yang sudah dirancang. Kemudian evaluasi itu meliputi pelaksanaan program, keterlaksanaan program, apakah terlaksana sesuai dengan rancangan yang dibuat, kemudian pemahaman kegiatan atau tingkat perkembangan kemampuan murid atau skill murid setelah mengikuti beberapa kali kegiatan, dan yang terakhir adalah hasil atau kemanfaatan program, hasil atau karya murid, bagaimana hasilnya, apakah kreatif, kemudian kekinian dan memiliki daya saing. Itu juga kita evaluasi sebagai ketercapaian program yang kita rancang. Kemungkinan tantangan pelaksanaan program yang pertama, tentu keberlangsungan atau kelaksanaan program ini perlu dukungan penuh dari orang tua murid, karena murid sebagai aktor utama di sini. Solusinya adalah kita sering melakukan sosialisasi pengenalan program yang dilakukan lebih intensif kepada orang tua murid. Kita meyakinkan bahwa pembelajaran murid itu memiliki kebermanfaatan yang besar bagi anaknya sendiri. Kemudian tantangan yang kedua adalah kolaborasi yang rendah, karena adalah kegiatan yang mengawali menuntut kesadaran siswa sendiri untuk bisa menumbuhkan kolaborasinya, tentu bukan perkara yang mudah. Jadi terkadang kita bisa lihat begitu kita berikan keleluasan untuk berkegiatan, terkadang ada anak yang memang masih belum bisa maksimal berkolaborasi dengan temannya. Nah, solusi yang bisa ditawarkan adalah siswa diberikan memilih program, memilih kelompok sesuai minat dan pilihannya masing-masing. Karena di setiap kegiatan yang dirancang itu lebih banyak dibentuk kelompok-kelompok kecil, tujuannya untuk memaksimalkan tutor sebaya sehingga akan tercipta kolaborasi yang lebih maksimal di antara murid. Kemungkinan tantangan yang ketiga adalah kerusakan pada aset sekolah, terutama sarana atau alat yang digunakan. Ini sudah pasti karena kegiatan ini memerlukan alat yang memang nominalnya cukup lumayan, dan karena ini masih digunakan sebagai kegiatan pembelajaran, tentu tidak akan bisa lepas dengan kerusakan, mungkin kesalahan penggunaan atau malpraktek, atau mungkin ketidaksengajaan, atau mungkin insiden-insiden lain di luar dugaan. Nah, solusinya bisa diberikan edukasi dan tanggung jawab terhadap pemanfaatan sarana yang digunakan untuk belajar. Jadi kita berikan anak-anak sebuah alat untuk digunakan,
tentunya kita tanamkan bagaimana anak itu memiliki tanggung jawab yang besar atas alat yang digunakan. Nah, teman-teman semua bisa lihat kegiatan yang sudah berjalan dari mulai perancangan program sampai beberapa hasil yang sudah dilaksanakan di Lensa. Jadi teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman untuk melihat video ataupun foto dokumentasi. Ada foto yang sudah bisa meraih prestasi juara 1 tingkat nasional. Ada juga video film pendek yang mampu menorehkan prestasi lomba film pendek tingkat kabupaten, bisa diamati di link yang ada di QR code ini. Kemudian apabila teman-teman tertarik dengan media sosial organisasi Lensa ini, teman-teman bisa mengunjungi link IG atau Instagram yang sudah terlihat di layar teman-teman, dan ada juga akun YouTube dari Lensa sendiri bisa dikunjungi, sehingga betul-betul kegiatan ini memang sudah berlangsung dan bukan hanya semata-mata program. Baik, sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi Santi Sakti.